Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadine Maharani dengan NIM 2306010035, mahasiswa semester 3 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Kania Sabila dengan NIM 23010109, mahasiswa semester 3 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, video kali ini saya akan membawakan topik yang sangat menarik nih dan sering terjadi di kehidupan sehari-hari, yaitu tentang bolehkah penggadaian dalam hukum Islam. Nah, teman-teman di sini sebenarnya tahu nggak sih penggadaian dalam Islam itu hukumnya wajib atau bahkan haram nih. Nah, teman-teman di sini juga udah pernah melakukan penggadaian belum nih? Nah, oh ya guys, dan di sini saya nggak sendirian. Di sini saya akan ditemani oleh narasumber, yaitu teman saya sendiri dan moderator yang merupakan dosen kami. Daripada kalian penasaran, mending kalian simak video diskusi kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat siapa? Kita sebagaimana biasa ketemu lagi dalam diskusi dengan para mahasiswa Universitas Islam Yusuf Tangerang, khususnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Jadi dalam kesempatan kali ini ditemani para bidadari ini ya, untuk membicarakan masalah pegadaian. Kita akan coba melihatnya kawan-kawan kita ini dari kacamata Islam, pegadaian kita seperti apa. Oke, sebelum kita mulai ya saya persilakan untuk memperkenalkan. Perkenalkan, saya Najwa Maida dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen sebagai pembahas. Halo guys, perkenalkan nama aku Yeni Sudepa Surestia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen semester 3. Di sini saya sebagai pembicara. Perkenalkan, nama saya Jessica Ramadhani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya sebagai pembahas. Tadi sudah kita dengar perkenalan dari teman-teman kita. Untuk mempersingkat waktu, saya akan Baik teman-teman, pertama mari kita pahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan gadai atau pegadaian barang itu ya. Nah, di sini menurut pemahaman saya sendiri ya, gadai atau pegadaian barang itu adalah suatu kegiatan meminjam uang dengan menyerahkan barang berharga kita sebagai jaminan. Nah, nantinya bisa kita tebus kembali barang tersebut setelah jangka waktu tertentu. Nah, di sini nih aku mau nanya ke kalian, menurut kalian nih, apakah pegadaian barang itu diperbolehkan nggak sih dalam Islam, dan apa hukumnya? Hukum pegadaian dalam Islam itu diperbolehkan dengan syarat tertentu, jaminan hutang di mana pihak yang meminjam memberikan hak atas barang miliknya kepada pihak yang memberikan pinjaman barang tersebut. Nah, ada tambahan lagi nggak? Baik, berarti dalam Islam itu diperbolehkan ya pegadaian barang. Justru di dalam agama Islam itu kita diperbolehkan untuk meminjam uang kepada pihak lain, tetapi dengan syarat harus ada sesuatu yang dijaminkan. Kalau tidak ada sesuatu yang dijaminkan, harus membuat suatu perjanjian ya. Jadi fungsi dari jaminan itu adalah supaya si pemberi hutang itu lega karena matinya ngasih duit, karena dia punya jaminan duitnya bisa balik lagi ya kan. Andai kata si penghutang itu tidak mampu bayar ya, maka barang yang dijaminkan itu boleh dijual. Saya minjam uang kepada Yamis misalnya 100 juta, terus saya gadaikan rumah saya. Lalu dengan perjanjian berapa lama? Katakanlah dicicil selama 3 tahun, ya kan? Nanti tinggal dibagi cicilannya berapa. Tetapi ternyata di dalam perjalanan saya kesulitan untuk bayar cicilan, sehingga kan Yamis jadi deg-degan, takut uangnya hilang, ya kan?
Maka fungsi dari gadai itu, sertifikat rumah yang saya taruh pada di situ, menjadi jaminan untuk pengembalian utang saya bisnis. Ketika dalam waktu masa 3 tahun saya benar-benar bisa bikin, maka ini berhak untuk menjual rumah saya, dan mengembalikan uang tadi, ya, mengambil uang yang tadi dipinjam kepada saya. Gitu. Jadi fungsi dari gadai justru dalam Islam itu sangat diperbolehkan. Justru hal ini yang saya tanyakan kepada semuanya. Mengapa sekarang ini saya sering baca di Facebook, ya, orang ngomong, gaya macam-macam, tapi gaya utang gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Memamerkan barang yang dia punya, walaupun dia nggak mampu. Meminjamkan utang, dihutangkan kepada temannya, tapi temannya nggak bayar, tapi dia lagi kepada dibayar malah galakan yang utang. Iya sih. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu mungkin karena tidak adanya barang jaminan. Nah, berarti bahwa yang namanya pegadaian ini juga harus terikat dalam suatu perjanjian. Perjanjian itu akan terjadi kalau ada 4 unsur. 4 unsur artinya yang pertama adalah ada kesepakatan. Kedua belah pihak bersepakat menyamakan dengan uang. Ya kan, pinjam uang dari si A pada si B, dan si kepada Najla. Yang kedua, apa yang diperjanjikan itu antara kami dua itu adalah orang-orang yang memang cakap. Artinya nggak boleh perjanjian dari gadai itu dilakukan oleh anak kecil. Ya, misalnya kamu melakukan perjanjian dengan anak tahun karena kita bisa pinjam duitnya, itu udah nggak sah. Ketiga, kalau perjanjian itu harus sesuatu yang jelas. Minjem duit berapa besarnya, jangka waktunya berapa lama, jaminannya apa, kan gitu. Jadi objeknya itu jelas. Akan perjanjian itu jelas. Jadi tidak boleh perjanjian itu berupa sesuatu yang katakanlah meragukan. Nah, juga yang perjanjian itu harus sesuatu yang memang kamu bisa melakukannya. Ya, Yonis mengembalikan barang kepada anak-anak tapi barang saya pemilik dia milik Jesse, kamu boleh kecuali kamu izinin. Terus yang keempat syaratnya adalah tidak boleh menggadaikan sesuatu yang melanggar hukum, entah itu dari perjuangan, gadaikan titipan, misalnya bukan diri sendiri. Nah, ketika syarat-syarat dari ini apalagi ada jaminan, maka kuatlah kedudukan si orang yang meminjamkan. Ketika si peminjam itu, si penggadai itu ternyata memang nggak sanggup bayar, maka nggak usah ragu, dan ada otoritas yang menyaksikan dia berhak untuk menjual barang tersebut. Aku mau nanya nih, kan misalnya aku mau menggadaikan barang ya, nah pastinya ada dong kayak etika, terus kewajiban sama hak sebagai kita yang mau menggadaikan barang itu apa aja sih menurut kalian? Etika dalam pegadaian itu sangat penting ya, apalagi kalau misalnya si pembeli ini udah memberikan kesepakatan di awal gitu kan. Terus kalau misalnya si pemberi juga tuh harus memiliki rasa adil dan tidak memanfaatkan kondisi peminjam. Nah, terus peminjam juga harus memiliki rasa tahu diri lah gitu, tahu diri kayak gue udah harusnya gue bayar nih gitu, harusnya aku bayar tanggal segini, jadi udah ada kesepakatan di awal gitu. Jadi harusnya ingat yang lain juga buat peminjam juga harus ada etika lah. Itu dari aku ya. Jadi artinya kalau misalnya telah reform yang seperti itu, kalau kita memang mampu ya kita bantu. Pada hakikatnya orang minta tolong itu dalam keadaan mampu, kecuali orang yang tahu gitu. Sebenarnya kalau orang normal itu minjemnya itu malu, berarti kan ketahuan lagi susah. Padahal orang kan maunya fleksibel, kelihatan hebat, kelihatan kaya, tapi kelihatan susah kan orang ogah. Maka kalau misalnya ternyata dia berperan sebagai orang susah, sebenarnya udah ada terpaksa. Nah, sebenarnya seperti itu. Cuma ada juga sih orang yang memang memanfaatkan seperti kayak dengan tadi kamu, wah ini orangnya baik ini, ya datang lagi pasti datang lagi karena kamu nggak tegaan gitu. Sebenarnya pinjam-pinjam ini juga termasuk juga barangkali ya kepada orang tua juga begitu. Kadang-kadang kita minjem sama orang tua, kemudian kita lupakan dengan pikiran sama orang tua sendiri masa harus saja. Tapi kan orang tua juga banyak orang tua. Nah, jadi sebenarnya apa yang kamu miliki itu dari orang tua.
pada hakikatnya orang tua itu berhak untuk memiliki barang-barang yang kamu punyain gitu ya, masalah. Tapi ya seperti tadi lah, karena merasa ada hubungan, kamu saudara aja, apa sih pinjaman mesti pakai ada jaminan sekarang gitu. Ya tergantung kita ya, apakah kita mau menerapkan ada jaminan atau tidak. Kalau kita mau menerapkan ada jaminan supaya kita aman, kita tadi mungkin kita akan balik, ya lakukan gitu. Tapi kalau misalnya kita merasa enak ya udah, tapi dengan resiko kalau kita kembaliin kamu yang mau, ya kan ada resikonya sendiri. Mayoritas kan mau minjem tuh ya pasti kayak gitu, ya kan baik-baik maksudnya. Oh iya, merayu. Bahkan yang paling nyakitin kan nanti malah kita blok gitu. Iya. Terus dia muncul di Facebook dengan koneksi hebat banget. Demikian selesai diskusi kita ini mungkin cukup singkat, tapi mudah-mudahan bisa ditarik manfaatnya. Jadi bahwa yang namanya pegadaian itu kan untuk komisan boleh kan, bahkan boleh dikatakan dianjurkan sebagai syarat dalam hal pinjam uang. Ya, supaya apa? Supaya yang pertama bagi pemberi pinjaman dia merasa aman karena uangnya nanti akan kembali. Sementara bagi si peminjam itu harus satu peringatan bahwa dia punya beban yang harus dia lakukan. Jangan pinjam terus kemudian menghilang. Ingat bahwa segala sesuatu itu akan diperhitungkan. Jadi kalau misalnya kita di dunia ini punya utang, kalau kemudian kita tidak membayar dengan sengaja, maka itu akan menjadi tuntutan hati kita nanti. Seandainya memang kita rasanya tidak mampu bayar utang tersebut, lebih kita mau terus terang kepada si pemberi pinjaman. Si pemberi pinjaman, seandainya kemudian dia mau ikhlaskan dia punya pinjaman kepada orang lain, ya udahlah, apa saja. Nah itu tidak apa-apa sendiri atas keikhlasan dia. Tapi kemudian ada kata dia nggak mau lepas, hilang uang duit saya, maka kemungkinan dia bisa menangguhkan pembayarannya. Oke, misalnya kamu janji sama saya minggu depan, setelah seminggu enggak juga, ya saya undur sampai bulan depan. Gitu, terus saja. Supaya apa? Supaya si peminjam itu nggak seenaknya aja, dia merasa bahwa dia punya tanggung jawab. Bahkan dia sudah diberi kelonggaran untuk dimundurkan waktunya, tapi dia tetap merasa beban. Kenapa? Kan dia juga harus merasa bahwa pinjaman itu adalah sesuatu yang akan membebani dia nantinya. Makanya kalau diberi kelonggaran dari minggu depan menjadi bulan depan, dia harus berusaha. Kan dia juga harus menjaga kredibilitas. Dia menjaga kepada media tadi banyak, dia bisa menjadi tadi banyak, dia membayar bisa dibayar. Ya lama-kelamaan kan dia nggak dipercaya betul-betul. Ya kan? Ketika dia benar-benar susah, maka nggak ada orang yang mengambil. Jadi gadai dalam Islam itu tetap ditujukan dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu untuk kebaikan dan takwa, dan jangan menolong dalam hal keburukan dan kebusukan. Orang lagi butuh, ya kita bantu. Tapi yang dibantu juga tahu diri. Ya kan saya juga uangnya terbatas, kapan dibalikin dong? Mau saya juga perlu kok, kan saya bukan belajar melintir, uang saya kan cuma sedikit. Nah, sekarang saya bantu kamu juga bantu saya ya. Dan pasti, please kembalikan uang itu sesuai dengan kesepakatan kamu. Pada waktu ini kan sepakat, sudah banyak pernah berikan kesepakatan. Ya, biasa. Kayak salah-salah siapa meskipun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sadar. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video diskusi tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa pegadaian barang dalam Islam bukan hanya transaksi finansial biasa, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan saling menghormati. Dengan memahami hukum dan etika pegadaian, kita dapat menerapkan sesuai dengan prinsip syariah, menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua terhadap pegadaian barang dalam Islam. Mari kita terus belajar dan memperdalam ilmu agama agar kita dapat mengambil keputusan yang bijak dalam setiap aspek kehidupan, termasuk aspek transaksi keuangan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.